Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke video yang kedua ya. Di sini saya tampilkan desain pembelajaran aktif. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, metode apapun dalam pembelajaran kita bisa kita gunakan. Ya. Metode apa saja bisa kita gunakan. Bahkan teknik apa saja, aktivitas apa saja yang akan siswa lakukan bisa kita desain di sini. Jadi tidak ada ketentuan harus metode A, harus metode B, tidak ada. Jadi apapun Bapak Ibu bisa lakukan, hanya dalam desain pembelajaran aktif harus ada beberapa unsur ini. Jadi untuk unsur pembelajaran aktif, siswa harus mengalami, kemudian ada interaksi, kemudian ada komunikasi, dan ada refleksi. Ya, itu. Jadi apapun metodenya, unsur ini harus ada. Ya, jadi siswa mengalami pembelajaran, siswa mengalami, kemudian siswa juga berinteraksi baik dengan teman-temannya maupun dengan gurunya. Maka sangat dianjurkan untuk membuat kelompok seperti itu. Nah, jadi menggunakan kelompok belajar berkelompok. Nah, kemudian di dalam kelompok itu siswa juga belajar berkomunikasi, kemudian juga mengkomunikasikan dengan temannya, dengan gurunya, kemudian belajar berkolaborasi, kemudian diakhiri dengan refleksi. Nah, refleksi ini siswa mengambil makna dari apa yang telah dipelajari dan apa yang telah dialami oleh siswa selama proses pembelajaran. Seperti itu. Nah, kalau saya mencoba untuk membagi apa yang saya lakukan dalam pembelajaran passive voice, ada beberapa metode. Kalau saya yang sudah saya coba terapkan adalah yang pertama, itu bisa kita pakai metode yang lama, yaitu metode translation. Nah, metode translation itu kalau pada umumnya translation itu dari bahasa asing ke bahasa kita, bahasa target ke bahasa sumber, atau lebih mudahnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, biasanya proses penerjemahan. Nah, sekarang kita coba kita balik menjadi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, misalkan dalam kalimat pasif, kita kenalkan anak-anak, tidak harus dari awal kalimat pasif adalah bla bla bla. Biarkan anak menemukan sendiri kalimat pasif itu seperti apa. Kalimat pasif itu cirinya bagaimana, biarlah mereka menemukan sendiri. Kita hanya memberikan contoh aja, misalnya begini. I would like to give you an example. For example, saya membaca buku. It is active or passive? Ayah menonton TV. It is active or passive? Okay. Anak-anak bermain bola. It is active or passive? What about this? Buku dibaca oleh saya. TV ditonton oleh ayah. It is active or passive? Nah, ini bisa menjadi sebuah brainstorming untuk anak-anak di awal. Jadi biarlah anak-anak menentukan yang seperti apa kalimat aktif, yang seperti apa kalimat pasif. Dalam metode translation ini bisa kita gunakan. Jadi biarlah anak-anak menganalisis sendiri yang mana kalimat aktif dan yang mana kalimat pasif. Kemudian we try to direct the students to go to the English language. As we say that I read a book. It is active or passive? Okay. I practice English every day. It is active or passive? Or like this. The book is read by me. It is active or passive? Nah,
Let them think, let them analyze our sentences. Jadi biarkan mereka menganalisa sendiri kalimat-kalimat yang kita berikan. Jadi disinilah mereka juga kita tumbuhkan critical thinking, bagaimana siswa bisa membiasakan untuk berpikir kritis. Seperti itu. Kemudian kita tunjukkan beberapa kartu. Saya membuat beberapa kartu seperti ini. Like this. Saya tunjukkan seperti ini. Sekarang ini saya bawa ke kelas. Saya bawa ke kelas. Kemudian siswa menganalisa di dalam kelompoknya yang mana kalimat aktif, yang mana kalimat pasif. Nah, mereka susun. Mau dibagi. Oh, ini aktif, ini pasif. Ini aktif, ini pasif, dan seterusnya. Susun oleh anak-anak dalam kelompok itu. Nah, kemudian mereka menganalisa structure dari kalimat pasif. Oh, ternyata kalimat pasif itu seperti ini susunannya. Mereka mulai mengeneralisasi. Nah, biarkan mereka mengkomunikasikan ini kepada teman-temannya. Mengeneralisasi, kemudian mulai menemukan pola seperti itu. Nah, jadi disinilah interaksi, komunikasi terbangun. Sehingga mereka menemukan sendiri, oh, seperti ini rupanya kalimat pasif itu. Ternyata doer, pelaku tidak muncul di subjek, ternyata pelakunya itu muncul di objek. Berbeda dengan kalimat pasif ternyata, dan berbeda dengan kalimat aktif. Kalau kalimat aktif, pelaku itu adalah subjek. Gitu. Kalau di kalimat pasif, pelaku adalah di objek. Nah, biarkan mereka menemukan ini sendiri. Kita hanya melihat dan mengkonfirmasi, oh, ternyata di mana nih anak-anak? Kalau seandainya anak-anak melakukan kesalahan, kita direct. Kita arahkan mereka menuju satu yang benar gitu. Seperti itu. Tapi kesimpulan akhir biarlah siswa terlebih dahulu yang menentukan. Kita hanya mengkonfirmasi kalau memang benar, iya seperti itu. That's good. Good job. Well done dan seterusnya gitu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini bisa kita mainkan. Ini bisa kita mainkan. Jadi mungkin kita perlu ada 10 anak, 20 anak maju, misalkan 20 anak maju, kemudian anak-anak kita bagi kartu, nah, kemudian mereka mulai menjodohkan. Ini adalah kalimat, ini ada kalimat aktif dan ada kalimat pasifnya. Ini adalah kalimat aktif dan kalimat pasifnya. Nah, sekarang kalian cari jodoh kalian masing-masing. Jadi yang punya kalimat aktif cari pasifnya, yang punya kalimat pasif cari aktifnya. Nah, seperti itu. Ini untuk di tahapan evaluasi bisa digunakan game seperti ini. Gitu. Kemudian untuk memperkuat analisa mereka, kita bisa berikan sebuah teks, biasanya report text untuk kalimat pasif. Kemudian mereka mulai membaca teks dan menganalisa yang mana kalimat pasifnya. Kita bisa minta mereka menggarisbawahi. Ada berapa kalimat pasif dalam teks itu? Ada berapa kalimat pasif dalam teks itu? Digarisbawahi, mungkin diterjemahkan. Nah, kemudian kita bahas teksnya. Ya, itu adalah kalimat pasif. Kenapa itu kalimat pasif? Bagaimana susunan kalimat pasif? Harus ada apa, kemudian bagaimana subjeknya pelaku atau bukan, dan kita bahas dalam teks. Nah, ini tahapan-tahapan dalam kalimat pasif, dan ini bisa membutuhkan beberapa kali pertemuan karena siswa biasanya kalimat pasif itu satu kali pertemuan tidak cukup. Jadi harus beberapa kali pertemuan dan harus kita lihat levelnya. Kita memulai aktivitas dari aktivitas yang paling mudah, kemudian meningkat ke aktivitas yang lebih kompleks dan aktivitas yang kompleks, sehingga konsep passive voice bisa terekam oleh mereka dengan baik seperti itu. Nah, ini bisa kita lakukan untuk beberapa sesi. Nah, tugas kita adalah mendesain aktivitas apa yang harus kita lakukan, aktivitas apa yang dilakukan oleh siswa. Nah, kalau kesibukan guru membuat kreativitas seperti ini,
Ini di luar jam belajar, Bapak Ibu. Ini di luar jam belajar. Jadi sibuknya kita itu di luar kelas. Sibuknya itu di luar kelas. Kalau di dalam kelas yang sibuk adalah siswa. Kita hanya sebagai fasilitator saja. Ya, dan mengkonfirmasi, oh ini ternyata ini betul, ini bagus, ini oke. Nah, ya, itu kita. Jadi dan meluruskan tentunya apabila memang siswa menemukan jalan yang sedikit salah. Nah, tugas kita lah meluruskan. Jadi itu memang butuh kreativitas yang luar biasa Bapak Ibu untuk menciptakan, mendesain pembelajaran seperti apa begitu. Mungkin nanti dievaluasi, bisa juga anak-anak membuat kalimat pasif sendiri, kemudian mereka tulis, karena di sini di KD yang keterampilan 45 adalah siswa mampu menyusun teks. Jadi bisa jadi siswa membuat tulisan sendiri, kemudian ditempelkan di tembok-tembok kelas mereka, kemudian siswa saling mengunjungi hasil tulisan teman-temannya, sehingga mereka bisa compare, mereka bisa membandingkan, oh tulisannya seperti ini, isinya begini, dibandingkan dengan tulisannya, hingga anak-anak bisa belajar dari hasil karya temannya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya bagi pada pagi ini, dan jujur Bapak Ibu, ini bukan berarti saya lebih dari Bapak Ibu. Kita sama-sama. Saya hanya berbagi apa yang pernah saya lakukan dan yang pernah saya dapatkan. Kalau di FASDA, mungkin karena saya berkesempatan mengikuti FASDA, sehingga saya berkewajiban untuk membagi apa yang saya peroleh. Dan itu juga bukan berarti saya lebih. Bapak Ibu yakin kaya akan pengalaman. Nah, ini adalah pengalaman adalah guru yang terbaik bagi kita semua, sehingga kita semua bisa berbagi, bisa sharing, dan kita menjadi semakin kaya akan metode pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.